Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah majelis pencerahan bimbingan amalan atau PBA yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Kehidupan yang terus berlalu dan terus sampai nanti akhir hayat kita tidak lepas dengan apa yang dinamakan kegiatan kita di dalam mencari rezeki, bagian daripada ibadah. Namun rezeki yang sulit untuk kita cari, untuk kita gapai merupakan suatu hal yang perlu ikhtiariyah. Rezeki yang mudah kita gapai, ingat akan mudah habisnya juga. Semua itu tidak lepas dengan apa yang dinamakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Makanlah min thayyibatin, segala sesuatu yang baik. Ma razaqnakum, dengan rezeki yang diberikan kepada kita semua ini. Waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Dan tetap kita tidak lepas dengan tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Sering kita membicarakan tentang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ada jenjang di sini, di mana jenjang ini satu, kita bisa mendapatkan rezeki dengan mudah. Yang kedua, kita mendapatkan rezeki dengan susah. Bukan karena mudah dan susahnya, mungkin karena kedekatan diri kita pada Allah kurang. Mungkin ikhtiariyah kita pada Allah kurang. Mungkin takwa kita kepada Allah kurang. Atau mungkin sebaliknya merupakan suatu ujian buat kita karena Allah sayang kepada kita. Banyak celah-celah, banyak figur-figur dan banyak sekali kisah-kisah yang kita sendiri tidak tahu. Ya hanya Allah yang tahu rahasia kehidupan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di dalam suatu riwayat, di dalam suatu step-step yang ini mungkin bermanfaat buat kita, yang ada hubungannya agar rezeki tidak seret, yang ada hubungannya dengan kita mencari rezeki agar rezeki kita tidak susah, maka ada step-step yang harus dihindari kebiasaan buruk ini. Ternyata ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allaha rizquha. Sesuatu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus ingat, Allah tidak akan merubah hambanya ini jika hambanya tidak berusaha. Harus bekerja keras.
Makanya ada step di sini, setelah kita mencari rezeki, kok kelihatannya rezeki kita susah, atau mungkin rezeki kita seret, maka biasakan hindari kebiasaan buruk ini. Yang mungkin ini sering kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, jangan ada sarang laba-laba di rumah kita. Jadi yang pertama, agar rezeki kita tidak seret, hindari kebiasaan ini, buruk ini. Ada sarang laba-laba di rumah kita, bersihkan. Karena ini bisa membuat seret rezeki. Yang kedua, jangan menanam pohon berduri, terutama di depan rumah kita. Kenapa kita dilarang menanam pohon berduri? Mungkin ada segala sesuatu yang bisa membuat kita ada celah-celah musibah, malapetaka terus berangsur-angsur, tidak pernah ada hentinya. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu Allah atur, namun manusia harus berusaha. Hujat kalau segala sesuatu itu kan hanya Allah. Tak yakin karena Allah. Kita yakin sama Allah. Namun harus kita ingat, Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya ini tidak berusaha. Sekiranya itu jelek, jangan dilakukan. Dalam aturan agama, sekiranya itu jelek, jangan dijalankan. Jadi jangan ada sarang laba-laba di rumah kita, jangan menanam pohon berduri di depan rumah kita atau di samping rumah kita maupun di belakang rumah kita, ini hindari. Terus yang ketiga adalah jangan berkhianat pada pasangan. Ini yang sering terjadi. Istri selingkuh sendirinya, suami juga selingkuh dengan sendirinya. Istri menunjukkan taringnya sendiri seakan-akan gua juga bisa cari yang lain. Suami juga nggak mau kalah, juga bisa cari will yang lain. Semua nggak ada yang mau mengalah. Dua-duanya saling beradu taring. Inilah yang menghambat atau membuat rezeki seret. Jadi pasangan yang harmonis, tidak saling mengkhianati, maka akan munculkan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentuklah keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ini sering sekali, sering terjadi hal-hal seperti ini, di mana perzinaan, zina, hal-hal seperti ini terus marak. Tidak pernah ada hentinya. Lebih-lebih di akhir zaman ini. Zina muson ini lebih-lebih sering marak terjadi di akhir zaman ini. Di mana zaman ini manusia sudah bukan pada porosnya masing-masing. Buktinya apa? Kalau dulu wanita hanya di rumah. Sekarang wanita sudah jadi tulang punggung keluarga. Banyak kejadian seperti ini. Wanita sekarang banyak yang ngeyel. Kenapa? Ingin keluar cari nafkah sendiri. Banyak kejadian seperti ini. Ini sudah terbawa dengan tradisi akhir zaman. Di mana akidah-akidah yang harusnya dipertahankan justru malah dilanggar ataupun justru malah dilawan. Akhirnya muncullah suatu musibah, muncullah suatu hal-hal yang berbau azab. Kalau sudah begini baru nangis-nangis. Kemudian 4, menyapu harus dibuang pada tempat sampah. Jangan sering nyapu kemudian cuma ditaruh aja di pinggirin, ditaruh sapunya, tidak dapat dibuang. Ini kebiasaan-kebiasaan di mana Islam sendiri mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Ajaran Islam di sini ada. Ternyata kebersihan ini bagian daripada iman kita. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Coba kalau rumahnya bersih. Kita masuk tuh enak. Rumahnya bersih, baunya harum. Beda ketika kita masuk rumah udah acak-acakan, sarang laba-laba di mana-mana. Mungkin sudah terhipnotis diri kita, masuk itu sudah berpikir, oh ternyata rumah ini terkesan angker.
Kalau rumah sudah terkesan angker, apa yang kita asumsi pada hati kita? Wah, jangan-jangan ini banyak jinnya. Jangan-jangan pemilik ini. Sudah asumsi yang negatif yang larinya ke ghibah, fitnah, dan lain-lain. Makanya pentingnya kebersihan di sini. Baik itu tempat ibadah harus bersih, rumah harus bersih, segala sesuatu yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah, bicara kepada Allah, harus juga bersih. Pakai pewangian, harum-haruman, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, beras dan garam jangan sampai habis. Ini beras dan garam. Ini agar tidak seret rezeki kita. Makanya hindari, meskipun sudah berapa satu bungkus garam, hindari garam sama beras jangan sampai keburu habis. Orang-orang tua dulu sering dia menyimpan padinya, kalau panen tidak semua dijual, simpan semuanya di lumbung. Ini pertanda apa? Pertanda begitu pentingnya segala sesuatu itu kita tidak boros. Beras ada, garam ada, semua ada. Ini melambangkan begitu pentingnya kita menanamkan kesederhanaan. Seperti Rasulullah SAW ajarkan buat kita. Kemudian kebiasaan yang paling jelek lagi, ini yang keenam ini. Yang sering kita lakukan. Apa? Jangan menyapu di malam hari. Sering kita nyapu di malam hari. Jangan nyapu di malam hari. Kenapa? Ini akan menimbulkan seretnya rezeki. Kemudian yang ketujuh, jangan duduk bersandar di depan pintu. Apalagi sampai begini. Janganlah kita berpangku tangan, ada di dalam firman Allah juga ada. Jangan kita berpangku tangan terus begini, keangkat tangannya, kemudian berpangku seperti ini. Bermalas-malasan. Allah nggak suka jika melihat hambanya bermalas-malasan. Makanya seperti tadi, Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya itu tidak berusaha. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dan ini yang perlu kita ketahui, jangan matikan lampu di kamar mandi. Meskipun itu sedikit, kecil, redup, jangan dimatikan. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Instalti rezeki misodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan berbanyak bersedekah. Semua didasari dan semua bersumber dengan hal-hal seperti ini. Sedekah merupakan suatu hal yang bisa memperlancar rezeki kita. Namun apapun terjadi agar rezeki tidak seret, hindari kebiasaan buruk tadi. Kenapa? Karena kebiasaan buruk yang kita lakukan step by step, maka akan menimbulkan suatu masalah baru. Kebersihan yang nggak harus kita langsung kita bersihkan, segala sesuatu yang harus kita tunda-tunda, menunda segala sesuatu, tunda lagi, sholatnya ditunda, semua ditunda. Akhirnya apa? Terbengkalai semua. Ini merupakan suatu kebiasaan buruk. Di dalam Islam, kita dianjurkan biasakan segala sesuatu dengan awal waktu. Termasuk sholat fardu kita awalkan waktunya. Termasuk di dalam kita mengerjakan suatu masalah, kerjakan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Karena kita tidak tahu sebentar lagi bagaimana rencana Allah buat kita. Kita tidak tahu. Apa rencana Allah buat kita? Apa yang Allah berikan buat kita? Apa yang Allah akan acarakan ke depannya buat kita? Tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita ada suatu kerjaan apapun, kerjain sekarang. Jangan ditunda lagi. Kalau kita tertunda terus, ini kebiasaan bisikan iblis. Nyantai dulu ngopi dulu silahkan bersantai-santai, namun kerjakan dulu pekerjaan yang sekiranya itu menjadikan amanah buat kita. Jadikan suatu hal yang itu merupakan kerjaan wajib buat kita, kerjakan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan kita survive, bisa memberikan kita dorongan, bisa memberikan kita motivator untuk kita biar rezeki kita tidak seret.
Jadi agar rezeki tidak seret, hindari kebiasaan buruk, jangan ada sarang laba-laba, jangan menanam pohon berduri, jangan berkhianat pada pasangan, menyapu harus dibuang tepat pada tempat sampahnya, beras dan garam jangan sampai habis, jangan menyapu di malam hari, jangan duduk bersandar di depan pintu, dan jangan matikan lampu di kamar mandi. Mudah-mudahan ini merupakan suatu hal memberikan kita motivasi yang bagus buat kita agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.